Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 116 ayat ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saudaraku, setiap kita tentunya pernah mengalami kebajikan dari seseorang. Setidaknya kita mengucapkan terima kasih atas kebajikan yang kita terima, bukan? Bagaimana halnya jikalau kebajikan yang kita terima itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan dengan cara apapun, atau tidak mungkin kita peroleh dengan kekuatan kita. Sebagai contoh, ketika kita lepas dari satu penderitaan penyakit yang begitu berat, yang memperhadapkan kita pada satu situasi kritis antara kehidupan dan kematian secara fisik. Tentu, ini satu kabar yang menyenangkan ketika kita bisa lepas dari ancaman kematian tersebut. Di tengah situasi yang demikian pula lah, pemazmur Daud mengucapkan suatu ungkapan syukurnya kepada Tuhan dengan kembali menyatakan komitmennya untuk mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan mendengarkan seruan permohonannya, Tuhan menyendengkan telinganya ketika dia berada dalam kondisi yang lemah, di dalam kondisi yang antara kehidupan dan kematian. Sebagaimana yang digambarkan dalam bagian-bagian ayat dalam Mazmur ini. Dalam ayat ketiga, dia menyebutkan tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Satu gambaran yang begitu menekan berat. Bukan saja penderitaan fisik yang membawa dia pada pintu yang begitu dekat dengan kematian, tetapi juga satu tekanan batin yang dirasakan. Ada satu kengerian, ada satu kegentaran akan dunia orang mati atau kematian yang semakin mendekat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya jikalau kita berada pada posisi yang sama dengan Daud, kita akan mengatakan hal yang serupa kepada Tuhan. Tidak sedikit kali juga saya temui dalam kehidupan jemaat atau orang percaya ketika berada dalam situasi yang kritis sedemikian, orang-orang tersebut mengatakan atau berjanji akan dengan setia kembali beribadah kepada Tuhan. Akan dengan setia kembali melayani Tuhan, memberikan dedikasi hidupnya untuk Tuhan. Menjadi pertanyaan, tidak sedikit juga dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dan luput dari maut, yang kemudian melupakan Tuhan. Melupakan apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Bahkan, melupakan janji untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk setia berdoa kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, berbeda hanya dengan Daud. Daud bukan saja mengatakan satu ikrar untuk mengasihi Tuhan yang telah mendengar doa seruan di dalam kelemahan. Tetapi Daud juga menyatakan bagaimana dia mengenal Tuhan itu. Tuhan yang pengasih, adil, Allah yang penyayang, yang bukan saja menyayangi Daud, tetapi juga menyayangi setiap kita, umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Disebutkan di sana bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga pemelihara bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap, beriman seperti seorang anak kecil. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat ke-6 yang digambarkan atau diterjemahkan oleh LAI sebagai orang-orang sederhana. Atau lebih tepatnya dalam bahasa aslinya Petaim. Anak-anak kecil yang beriman atau mempercayai orang-orang yang lebih dewasa daripada dirinya. Menggantungkan kehidupannya kepada orang-orang yang lebih dewasa dalam keberadaan mereka. Hal yang sama pernah diungkapkan Yesus Kristus. Bagaimana anak-anak kecil kita harus belajar dari mereka dalam hal iman yang sederhana, tetapi sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, hari ini, jikalau saudara dalam kondisi yang sehat, kuat, bahkan pernah mengalami
kebaikan Tuhan luput dari sakit penyakit yang bisa mendatangkan maut. Masihkah saudara mengingat kebaikan Tuhan itu? Masihkah saudara mengingat nazar yang Anda ungkapkan di hadapan Tuhan untuk sungguh kembali boleh setia dan mau mengasihi Tuhan, mendoakan banyak orang yang belum mengalami kasih sayang Tuhan? Jikalau ada di antara kita yang kemudian lupa akan kebaikan Tuhan, atau bahkan lupa akan janji kita, nazar kita kepada Tuhan, ketika kita berada dalam pergumulan itu dan Allah mendengar dan menjawab doa kita, marilah kita kembali menepati janji kita. Marilah kita mau membalas kasih sayang Tuhan yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang memelihara kita hingga hari ini. Demikian banyaknya kebaikan dan kemurahan yang Dia tunjukkan dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang juga dilakukan pemazmur dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong kita.